Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya di channel komentar supporter bola 62. Sebelum saya memulai pembahasannya teman-teman, di video kita kali ini saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada channel ini dan yang sudah memberikan subscribe-nya, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Di video kali ini teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita akan membahas terkait dengan Piala Eropa 2024 yang berlangsung di Jerman atau Piala Euro, di mana timnas Portugal yang melangsungkan pertandingan dini hari tadi di pukul 2.00 WIB, di mana timnas Portugal menghadapi Slovenia, dan timnas Prancis yang di pukul 23 waktu Indonesia Barat melangsungkan pertandingan melawan Belgia. Namun yang menarik di sini adalah pertandingan antara Portugal melawan Slovenia, karena banyak mungkin yang memprediksi bahwasanya Portugal akan lolos dengan mudah di babak 16 besar di pertandingan dini hari tadi. Namun ini di luar dugaan teman-teman, bahkan Cristiano Ronaldo sempat mengeluarkan air matanya ya ketika gagal mengeksekusi tendangan penalti yang didapat di menit 102 ya. Kalau kita melihat ya pertandingannya, yang pelatih Pelontos Portugal ya menurunkan pemain-pemain seperti Diego Costa ya di sisi penjaga gawang, kemudian ada Ruben Dias dan nama besar Pepe ya mantan pemain belakang Real Madrid ini sampai sekarang ini masih diberi kepercayaan untuk menunggangi Portugal ya. Kemudian di lini tengah, di lini back sayap ada João Cancelo dan Mendes masih dipercaya mengawal back sayap. Kemudian di lini tengah ada João Palhinha ya, kemudian ada Bruno Fernandes, ada Fatinha. Kemudian di lini sayap depan atau gelandang serang ada Rafael Leao ya yang diturunkan. Kemudian ada Bernardo Silva dan ya pemain terbaik dunia, pemain yang paling terkenal di dunia yaitu Cristiano Ronaldo masih dipercaya oleh pelatih mereka untuk menjadi starter atau penyerang tunggal di depan, didampingi oleh Rafael Leao dan Bernardo Silva. Kemudian kalau kita melihat di laga ini ya, Slovenia menurunkan ya yang terkenal di pemain Slovenia ini hanya Jan Oblak. Yang lain ini tidak terlalu mentereng di dunia sepak bola Eropa ya. Hanya Jan Oblak inilah yang kemudian menjadi penjaga gawang Atletico. Kita tahu karir Jan Oblak ini cukup luar biasa ya, dan teman-teman supporter dan para pencinta bola susunan pemain mereka ya tidak terlalu terkenal. Di lini belakang ada Drexit, Bijol dan banyak pemain-pemain lain yang mungkin tidak terlalu terlihat ya. Namun di pertandingan ini ya perlu kita tahu, kalau teman-teman menonton pertandingan di laga dini hari tadi, banyak kejutan-kejutan di mana memang kalau kita melihat keseluruhan pertandingannya ya Slovenia mengandalkan serangan balik ya. Slovenia ini lebih mengandalkan serangan balik dalam melawan Portugal. Namun Portugal ya justru lebih agresif menyerang, dimana kalau kita melihat di menit ketiga ya teman-teman, di menit ketiga terjadi sebuah umpan lambung yang dikirimkan ke Ronaldo, dan ya hampir saja berhasil disambar oleh Cristiano Ronaldo maupun ya Rafael Leao di menit ketiga. Kemudian momen-momen menarik di menit ke-12 misalkan ya teman-teman, di Bernardo Silva ya kemudian memberikan assist kepada Ronaldo, dan Fernandes juga hampir ya. Jadi Portugal di laga ini memang banyak menggunakan sisi sayap mereka untuk memberikan umpan-umpan crossing, umpan panjang ya, umpan lambung yang sepertinya ingin memberikan umpan untuk
Cristiano Ronaldo ya, sebagai punya kemampuan kepala yang sangat bagus, dan itu yang terlihat karena di menit ke-12 lagi-lagi Bernardo Silva menggunakan cara ini, umpan jarak jauh dari sisi sayap ya, yang dituju adalah kepala Ronaldo ya. Kemudian di menit ke-33 lagi-lagi karena barisan pertahanan dari Portugal ini ya, Slovenia ini cukup rapat sehingga banyak mengandalkan seperti tendangan bebas ya, umpan-umpan lambung yang dilakukan ditujukan kepada striker-striker seperti Rafael Leao, Bernardo Silva maupun Cristiano Ronaldo. Dan sepertinya ketika umpan lambung dimainkan oleh ya Portugal dari sisi sayap ini, pastinya yang dituju adalah Cristiano Ronaldo karena dari segi postur ya Cristiano Ronaldo lah yang punya sundulan dan lompatan yang bagus. Kemudian kalau kita lihat momen yang terjadi di sepanjang babak pertama di menit ke-33, Ronaldo sukses mendapat tendangan bebas dan hampir saja gol ya. Ronaldo berusaha menendang bola di sisi pojok gawang, namun sedikit tipis sekali bola itu hampir gol. Kemudian kalau kita mau lihat momen di menit ke-38 juga serangan balik yang terjadi, justru Slovenia yang memanfaatkan kelengahan lini belakang dari Portugal yang asyik menyerang. Justru di menit ke-38 Slovenia ini berhasil memanfaatkan serangan balik cepat ya dari sisi sayap dan hampir berbuah gol ya. Kemudian kalau kita melihat di menit ke-47 ya, Rafael Leao melakukan akselerasi di sisi sayap dan berhasil melewati beberapa pemain dan masuk di kotak penalti dan memberikan umpan matang sekali ya, umpan yang sangat luar biasa justru memberikan umpan tarik ke belakang ya, ke lini tengah ya, yang hampir saja gol yang disambar oleh ya lini tengah Portugal yaitu Felinha ya, hampir menciptakan gol namun tipis sekali di sudut kiri penjaga gawang Portugal ya, sudut kanan penjaga gawang Portugal. Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta ya, kalau kita melihat di babak kedua ini yaitu khususnya di menit ke-54 ya, ada tendangan bebas yang didapat kembali oleh Cristiano Ronaldo ya, hampir saja di gol, namun Jan Oblak yang kita tahu semua adalah pemain Atletico Madrid, salah satu penjaga gawang terbaik di Eropa ya, dia berhasil menepis bola yang diarahkan oleh Cristiano Ronaldo melalui tendangan bebas. Kemudian di menit ke-60 justru serangan balik ya asyik menyerang Portugal untuk menciptakan gol, namun serangan balik yang diciptakan di menit ke-60 ya, Portugal ya tidak mengantisipasi bola serangan balik ya, kemudian hampir saja berbuah gol, di mana serangan balik ini Pepe ya berhasil mengintersep atau memblok pemain depan Slovenia ini yang melakukan serangan balik dan sudah memasuki kotak penalti, namun VV berhasil mengejar dan melakukan body charge sehingga tendangan yang dilakukan oleh striker dari Slovenia ini tidak mengarah ke tepat sasaran. Kemudian kalau kita melihat di menit ke-71 ya, ada peluang-peluang yang terjadi yaitu tendangan bebas lagi yang dilesakkan oleh Cristiano Ronaldo namun melambung di atas gawang. Kalau di menit ke-73 juga ya, Cancelo yang melakukan dribbling ke depan, umpan dari sisi sayap kemudian hampir disundul menjadi berbuah gol. Karena kemudian di menit ke-73 juga teman-teman supporter dan para pencinta bola, di umpan
ke-76 Ronaldo melakukan akselerasi karena kesulitan untuk menembus pertahanan, sehingga Ronaldo terlihat mundur mencari bola dan dia melakukan akselerasi dan memberikan umpan lambung juga mengarah ke gawang. Namun kita tahu bersama bahwasanya postur tubuh dari Bernardo Silva maupun Martinez, Bernardo Silva dan Bruno Fernandes maksud saya, ukuran tinggi badannya tidak memenuhi untuk mampu melakukan lompatan tinggi karena postur tubuhnya memang agak sedikit pendek. Kemudian kalau kita melihat di menit ke-88 teman-teman supporter dan para pencinta bola, di menit ke-88 ini Jota serangan balik Jota memberikan umpan panjang, tendangan keras Ronaldo. Ini adalah hampir saja berbuah gol. Namun mungkin faktor usia Cristiano Ronaldo terlihat tidak setajam dulu Kita harus mengakui itu karena ada umpan mata dari Jota yang melakukan dari sisi tengah, melakukan akselerasi, mengocek bola sampai sampai di kotak penalti, dan Ronaldo yang terlihat melakukan pergerakan tanpa bola masuk ke kotak penalti. Jota mengumpan dan bola yang didapat oleh Ronaldo sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang, namun lagi-lagi tidak menjadi gol. Ini adalah salah satunya faktor usia. Ketajaman Ronaldo di depan gawang tidak sama seperti dulu lagi Kemudian serangan di menit ke-90, asik menyerang di menit ke-90, yang terjadi adalah serangan cepat dari Slovenia yang kemudian gagal diciptakan, gagal lagi-lagi, hampir saja berbuah gol, namun berhasil diintersep oleh pemain belakang dari Portugal. Kemudian tendang di sisa waktu terakhir di 90 menit plus tambahan waktu, dan tendangan sudut yang dilakukan oleh pemain Portugal namun gagal. Dan kalau kita melihat di perpanjangan waktu sepertinya Portugal sebenarnya bisa memenangkan pertandingan tanpa harus melalui adu penalti Itu terjadi ketika Jota, lagi-lagi Jota ini cukup luar biasa di dalam lapangan. Aksi-aksi individunya yang banyak memberikan perhatian, di mana di menit ke-102 Jota berhasil melewati beberapa pemain, bahkan dia mampu masuk sampai di kotak penalti dan harus dihadang oleh 4 pemain Slovenia untuk menggagalkan aksinya, dan itu berbuah penalti. Penalti inilah yang kemudian memberikan peluang Portugal di perpanjangan waktu. Di menit ke-104 Cristiano Ronaldo diberi kesempatan untuk menembak penalti yang didapat setelah Diego Jota dijatuhkan di kotak penalti. Namun yang terjadi justru Ronaldo gagal menciptakan gol ketika Jan Oblak, yang Cristiano Ronaldo berusaha mengarahkan bola ke sisi kiri, namun Jan Oblak membaca arah bola dan menepisnya dengan sangat sempurna sehingga Ronaldo gagal menciptakan gol. Dan ini adalah kegagalan ketiga Cristiano Ronaldo di Euro, atau kegagalan Ronaldo dalam menendang bola ketika diberi kesempatan oleh negaranya atau timnas Portugal untuk mengambil eksekusi penalti. Dan saya pikir faktor usia Ronaldo, kemudian Jan Oblak juga terlihat luar biasa di pertandingan ini. Dan terakhir, di terjadinya adu penalti ini banyak yang berpikir bahwasanya Portugal akan dengan mudah melewati permainan ini, namun Slovenia mampu menjawab segala prediksi, di mana Slovenia mampu menahan Portugal sampai babak adu penalti. Namun meskipun Cristiano Ronaldo pelatih mereka tetap memberi kesempatan kepada Ronaldo, di mana Ronaldo ini diberi kesempatan untuk kembali salah satu eksekutor penalti
di babak adu penalti ini, di mana Ronaldo sebagai penendang pertama, kemudian ada Bruno Fernandes, kemudian ada Silva ya, Bernardo Silva yang diberi kepercayaan untuk mengeksekusi. Dan yang terjadi, saya pikir yang patut mendapat ya pemain terbaik di laga ini adalah penjaga gawang dari Portugal, yaitu Diego Costa ya. Diego Costa ini sangat luar biasa. Tendangan pertama yang dilakukan oleh Ronaldo ya berhasil diserangkan Ronaldo, meskipun sebenarnya ya mental Ronaldo tertekan ketika berhadapan penalti di awal yang didapat di menit ke-102 gagal dimanfaatkan oleh Ronaldo. Sehingga kalau kita melihat, teman-teman melihat ya, bola itu Ronaldo sepertinya terlihat menangis, dan ya Cancelo kalau tidak salah ya Diego Dalot yang memberikan semangat kepada Ronaldo. Dan akhirnya ketika diberi kepercayaan melakukan tendangan adu penalti, Ronaldo berhasil menyerangkan bola meskipun Jan Oblak berhasil menepis bola. Dan di 3 penendang dari Slovenia ini gagal mengeksekusi penalti, dan luar biasa ya penjaga gawang Portugal dan 3 penendang dari Portugal. Yang kedua Bruno Fernandes, sepertinya penjaga Oblak tidak terlihat bergerak ya, terkecoh. Dan yang ketiga adalah Silva juga berhasil menyerangkan bola dengan sangat mudah. Dan saya pikir ini adalah faktor mental ya. Dari sisi mental Slovenia kalah, dari sisi mental ya, ini adalah faktor mental dalam pertandingan yang begitu sulit sepanjang 120 menit dan dilanjutkan adu penalti. Dan Slovenia sepertinya kalah dari sisi mental. Dan kemudian Ronaldo yang terlihat ya menangis di pertandingan ini karena ada faktor gagalnya Ronaldo menciptakan gol dan harus berjuang sampai di adu penalti. Dan luar biasa ya pertandingan ini. Dan kemudian di Jerman sendiri hampir memenangkan pertandingan ya. Hampir, maksud saya di pertandingan antara Prancis melawan Belgia ini berhasil menciptakan ya, Belgia hampir ya mengalahkan Prancis, namun di